Apa kabar sahabat seiman? Selamat datang di Infus Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Infus Islam. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat seiman, sempatkanlah walau hanya menulis salawat kepada Rasulullah SAW di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi pemberat catatan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat seiman, menurut sebagian pendapat ada 4 nabi yang diyakini masih hidup hingga kini. Satu di antaranya bukan dari kalangan 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Keempat nabi tersebut diperkirakan masih hidup sampai sekarang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapakah keempat nabi yang masih hidup sampai sekarang? Sahabat seiman, simak video ini hingga akhir agar pemahaman kalian utuh. Sebelum lanjut, sempatkanlah untuk menuliskan hajat kalian di kolom komentar agar kita aminkan bersama. Pertama, Nabi Khidir. Nabi Khidir dianggap masih hidup dan berkeliling di dunia. Salah satu nabi yang mungkin cukup asing di telinga beberapa orang, karena memang tidak ada dalam daftar 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui. Namun demikian, ia dikenal sebagai sahabat Nabi Musa alaihissalam yang telah tinggal di dunia sejak pemerintahan Raja Iskandar Zulkarnain pada tahun 322 sebelum Masehi dan diyakini masih hidup hingga sekarang. Adapun gelar Khidir yang disematkan kepadanya dalam Islam merujuk pada julukan atau lakab. Sebutan Khidir sendiri berasal dari kata Al-Khidir yang berarti seseorang yang memiliki kesan atau aura hijau. Nabi Khidir ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan petunjuk dan pelajaran hikmah kepada para wali Allah. Meskipun tidak ada catatan sejarah yang jelas tentang keberadaannya saat ini, banyak yang mempercaya bahwa dia masih hidup dan muncul di waktu-waktu tertentu untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang soleh di seluruh dunia. Yang kedua, Nabi Ilyas. Dalam agama Islam, Nabi Ilyas yang diutus untuk Bani Israel juga dianggap masih hidup. Ketika ajalnya tiba, Nabi Ilyas dipercaya menolak malaikat Israel yang datang untuk mencabut nyawanya. Nabi Ilyas merasa sedih dan enggan meninggalkan dunia. Malaikat Israel bertanya, mengapa Nabi Ilyas enggan pergi? Dan Nabi Ilyas menyatakan bahwa dia merasa malu karena belum banyak berzikir dan berdoa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan Bahrudin Ahmad dalam buku Hikayat Kearifan. Saat itu Nabi Ilyas tengah duduk dan mengetahui nyawanya akan diambil. Nabi Ilyas pun bersedih dan menangis kencang. Malaikat pun bertanya, "Ya Nabi Allah, kenapa Anda menangis? Apakah Anda bersedih karena harus meninggalkan dunia ini? Ataukah dalam menghadapi maut?" Nabi Ilyas menjawab, Bukan karena semua itu. Tetapi yang kusedihkan adalah berhentinya zikirku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana nantinya sepeninggalanku masyarakat bakal berkumpul untuk suatu tujuan, yakni berzikir kepada Allah, dan aku tidak ada dalam kumpulan itu. Mendengar pernyataan itu, Allah kemudian memerintahkan malaikat maut untuk meninggalkannya dan membiarkan Nabi Ilyas hidup. Akhirnya, malaikat Israel pun menunda tugasnya untuk mencabut nyawa Nabi Ilyas. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan permintaan Nabi Ilyas untuk menangguhkan kematiannya. Sahabat seiman, mari bersama syiarkan Islam dan jadilah subscriber channel ini. Jika video ini bermanfaat, kabarkan kepada temanmu. Jika video ini tidak bermanfaat, kabarkan kepadaku. Ketiga, Nabi Isa. Dalam ajaran Islam, Nabi Isa juga dianggap masih hidup.
karena diangkat oleh Allah ke surga ketika hendak disalib oleh orang-orang kafir pada zaman itu dan akan kembali ke dunia sebelum hari kiamat. Lantas siapa yang ditangkap oleh orang-orang kafir dan disalib? Dia adalah Yudas Iskariot, seorang murid Nabi Isa yang durhaka. Al-Quran menyebutkan bahwa dia tidak mati disalib, melainkan dinaikkan ke langit oleh Allah. Keyakinan ini berbeda dengan keyakinan umat Kristiani yang menyatakan bahwa Yesus mati disalib dan kemudian bangkit dari kematian. Hal ini termaktub dengan rinci dalam surah An-Nisa ayat 157. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, di antara penyebab kekafiran kaum Yahudi adalah klaim mereka bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa. Padahal sebenarnya mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah seseorang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Dalam ajaran agama Islam, Nabi Isa dianggap masih hidup karena diangkat oleh Allah ke surga ketika hendak disalibkan oleh orang-orang kafir pada zaman itu. Sesungguhnya, orang-orang yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Nabi Isa, mereka benar-benar dalam keraguan-raguan tentang siapa yang sebenarnya dibunuh itu. Selain itu, merujuk pada pendapat Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa Nabi Isa diketahui masih hidup dan berada di langit. Ketika beliau turun kembali ke dunia, beliau akan memerintahkan dengan hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa menambah atau mengurangi sesuatu yang bertentangan dengan dua sumber utama itu. Selain itu, terdapat hadis Bukhari yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa Nabi Isa masih hidup. Demi jiwaku yang berada di tangannya, sungguh dekat sudah saatnya Nabi Isa Ibnu Maryam alaihissalam turun ke dunia sebagai seorang hakim yang adil. Dia akan menghapuskan penggunaan salib sebagai simbol, menghilangkan keberadaan babi, mengakhiri kewajiban pembayaran pajak, dan akan menyebarkan kekayaan secara luas sehingga tidak akan ada lagi orang yang ingin menerimanya. Hadis riwayat Bukhari. Dengan demikian, keyakinan ini menjadi bagian dari akidah yang kokoh di kalangan umat Islam, menggarisbawahi kepercayaan akan kedatangan kembali Nabi Isa untuk memenuhi peran pentingnya di akhir zaman. Keempat, Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam adalah nabi urutan kedua setelah Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya menjadi utusan sebagaimana Dia berfirman, ceritakanlah Nabi Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat besar dan membenarkan lagi seorang nabi. Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Al-Quran, Surah Maryam, ayat 56 hingga 57. Nabi Idris alaihissalam menerima 30 suhuf yang berisi ajaran kebenaran seperti halnya Al-Quran. Suhuf tersebut merupakan petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya. Kisah akhir Nabi Idris alaihissalam yang diceritakan adalah saat ia dikunjungi malaikat pencabut nyawa selama beberapa hari. Keduanya bersama sampai 4 hari, hingga akhirnya Nabi Idris alaihissalam merasakan keanehan dan bertanya, siapa sebenarnya yang sedang mengunjunginya itu. Setelah mengetahui bahwa ternyata adalah malaikat pencabut nyawa, Nabi Idris alaihissalam lantas mengajukan sejumlah permintaan. Di antaranya minta dicabut nyawanya, kemudian minta dihidupkan lagi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan minta melihat neraka dan surga. Ketika berada di surga, ia meninggalkan sandalnya di dalam. Ia lantas izin kepada malaikat untuk mengambilnya. Namun karena merasakan kenyamanan surga, Nabi Idris alaihissalam tidak mau keluar. Dia meminta malaikat meninggalkannya di surga dan tetap berada di dalam surga sejak saat itu. Sahabat seiman, demikianlah kisah 4 nabi yang diyakini masih hidup hingga sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Demikian yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.